Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wandi Sahendra selaku mata kuliah psikologi. Teman-teman, saya selaku moderator yang membimbing diskusi pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu satu penyampaian materi, 3 sesi jawab, 4 penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara yang pertama yaitu marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Sri Mahendita. Kepada Sri Mahendita saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini yang pertama adalah permasalahan yang akan dibahas. Permasalahannya yaitu Ustadz Hafid adalah guru di kelas 5 MI Nurul Huda Surabaya. Kelas 5 merupakan kelas yang super aktif. Anak-anaknya tidak bisa diam mendengarkan dan melihat. Ustadz Hafid mengajar dengan menggunakan PowerPoint. Namun, kelas tetap ramai sehingga materi yang diajarkan yang sesuai dengan LPP belum selesai diajarkan dalam suatu hari tersebut. Dari permasalahan ini timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, yaitu bagaimana akibat dari proses pembelajaran di luar RPP. Adapun beberapa akibat yang bisa muncul akibat tidak menyusun RPP, yaitu kegiatan pembelajaran menjadi kurang arah dan tujuan. Ibaratnya mengajar tanpa perencanaan pasti akan terasa sulit. Kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan bisa melebar jauh dari tujuan pembelajaran. Apalagi Anda sebagai guru pemula tentu harus menghindari hal yang satu ini. Yang kedua, terkesan menjadi guru yang kurang profesional. Sebagai guru tentu Anda harus dituntut menjadi insan pekerja yang profesional. Guru yang profesional melakukan pekerjaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Mesti disiapkan oleh guru. Guru juga melakukan diagnosa terhadap siswa yang memiliki kemampuan yang masih kurang. Dengan demikian, maka guru harus mempersiapkan perencanaan untuk memberikan layanan terhadap siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu kegiatan yang Anda lakukan tidak terdokumentasi. Sebagai guru yang profesional, maka sangat dibutuhkan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Dengan adanya dokumen kegiatan Anda sebagai guru, maka akan memberikan bukti fisik bagi pengembangan keprofesionalan Anda sebab RPP juga merupakan salah satu komponen penentu dalam penilaian profesi Anda. Demikian informasi singkat tentang akibat mengajar tanpa perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentukan media apa yang tepat dan karakteristik anak yang tepat dalam short story tersebut. Media pembelajaran yang tepat sesuai karakter anak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Media pembelajaran untuk siswa yang aktif atau kinestetik. Yang pertama yaitu saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Yang ketiga yaitu melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Yang kelima yaitu mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Yang kedua yaitu media pembelajaran untuk siswa yang suka mendengarkan atau auditor. Yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat.
Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Yang terakhir yaitu media pembelajaran untuk siswa yang suka melihat atau visual. Pertama, belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang terakhir yaitu membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Mendita. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Suci Isnatul Khoiro. Pada Suci saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang persoalan yang ketiga, yaitu buatlah prosedur pemilihan media pembelajaran tepat sesuai dengan kelas Ustadz Hafiz. Nah, adapun prosedur pemilihan media pembelajaran yang tepat, yaitu yang pertama, kita harus melihat dari faktor tujuan. Media dipilih dan di pengajaran yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Kemudian yang kedua, ada faktor efektivitas. Maksudnya adalah dari berbagai media yang ada, haruslah dipilih media yang paling efektif untuk digunakan dan paling tepat atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Kemudian yang ketiga, ada faktor kemampuan guru dan siswa. Media yang dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan siswa, sesuai dengan pola belajar serta menarik perhatian. Yang keempat, ada faktor fleksibilitas atau kelenturan tahan lama dengan kenyataan. Maksudnya adalah dalam memilih media haruslah dipertimbangkan kelenturan, dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi, tahan lama atau tidak sekali pakai langsung dibuang, menghemat biaya dan tidak berbahaya sewaktu digunakan. Yang kelima, ada faktor kesediaan media. Nah, sekolah tidak sama dalam menyediakan berbagai media yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Misalnya, guru membuat sendiri atau membuat bersama-sama siswa, membeli, menyewa, dan lain-lain sebagainya. Keenam, ada faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya. Dalam memilih media, haruslah dipertimbangkan apakah biaya pengadaannya itu sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Kemudian yang ketujuh, ada faktor kualitas dan teknik. Dalam pengadaan media, seorang guru itu harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut. Tidak sekedar bisa dipakai. Nah, media yang bermutu atau berkualitas itu bisa tahan lama atau tidak mudah rusak. Dan sewaktu-waktu digunakan, tidak harus mengusahakan yang baru lagi. Kemudian yang kedelapan ada objektivitas. Nah, metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan dari sistem belajar, karena itu merupakan masukan dari siswa. Perlu masukan dari seorang siswa. Kemudian yang kesembilan, program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur, maupun kedalaman. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah sasaran program. Media yang akan digunakan itu harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan maupun waktu penggunaannya. Kemudian persoalan yang keempat adalah buatlah pedoman penggunaan pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kelas Ustadz Hafiz. Nah, berkaitan dengan permasalahan atau wacana di atas yang telah dibacakan oleh pemateri pertama, bahwa ada beberapa pedoman penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Ustadz Hafiz. Yang pertama, berkaitan dengan pemilihan media ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pembelajaran. Yang ketiga, praktis, luas, dan tahan lama. Keempat, guru terampil menggunakannya. 5, pengelompokan sasaran, dan 6, mutu teknis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Suci Isnatul. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Sonia Putri. Kepada Sonia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya yaitu jelaskan arti media dan arti media pembelajaran.
Pengertian media banyak makna, baik dilihat secara terbatas maupun luas. Berikut beberapa pendapat tentang arti media. Yang pertama yaitu NIA, National Education Association, menyatakan media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. Yang kedua, Association of Education dan Communication Technology. Amerika mengemukakan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Yang ketiga, menurut Gagner 1970, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik untuk belajar. Briggs 1970 mengemukakan media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Contohnya, buku, film, kaset, film bingkai, dan lain-lain. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang disediakan atau digunakan oleh guru di mana penggunanya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi pembelajaran, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta mencapai kompetensi pembelajarannya. Yang keenam, apakah fungsi media dalam proses komunikasi? Dalam proses komunikasi itu, ada komunikator yang bertugas menyampaikan pesan dan komunikasi sebagai penerima pesan, dan proses komunikasi tersebut diperlukan adanya media yang berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber menuju penerima agar pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan atau komunikan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi. Baiklah, di sini kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Kepada saya persilakan untuk bertanya. Maaf, Ya, siapa moderator? Sinta Purnamasari, silakan bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, mengapa komunikasi yang efektif diperlukan dalam learning? Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Moderator. Izin moderator. Izin bertanya moderator. Kepada Ria, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa dampak penggunaan media dalam pembelajaran? Itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Izin moderator. Izin bertanya moderator. Moderator. Rina Siana izin bertanya moderator. Sukma Ayu, silakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan adalah, pertanyaan saya adalah, kan pembelajaran yang berlangsung di kelas itu berusaha untuk mengikuti alur, mungkin seperti pendahuluan, kegiatan inti, penutup, atau akhir pembelajaran. Nah, mengapa harus demikian? Bagaimana jika tidak demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator bertanya. Moderator. Izin bertanya moderator. Moderator. Baik, kepada Sulis Peradila, saya
Silakan untuk bertanya. Mana pada ngomong? Sulis Peradila. Ada orang Sulis. tidak? Izin moderator. Izin bertanya moderator. Bertanya moderator. Halo. Ada dan Lanjut. Mungkin itu saja dulu sesi pertama. Beri waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Izin menjawab pertanyaan Ria moderator. Kepada Sila Susminta, saya persilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria. Pertanyaannya, dampak penggunaan media dalam pembelajaran. Jawabannya, sebagaimana telah dialurkan di atas, penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran mengajar akan mempermudah siswa menguasai materi pembelajaran dalam tujuan menimbulkan minat, motivitas, kreatif, meningkatkan aktivitas siswa dalam membuat pembelajaran menjadi bermakna yang akhirnya akan meningkatkan hasil belajar. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Izin menambahkan moderator. Kepada Saudara Repan, saya persilakan untuk menambahkan. Tadi boleh diulang pertanyaannya? Fungsi Apa? media. Apa dampak penggunaan media dalam pembelajaran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dampaknya itu ada dua sebenarnya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu ya seperti yang dibilang Sila tadi. Dan dampak negatifnya itu seperti ya apa ya? Ada suatu kejenuhan terhadap siswa itu, seperti misalnya kita itu nge-zoom di siang-siang hari, seperti kita nge-zoom jam-jam 11 itu. Nah, mungkin ada di antara siswa-siswa itu yang jenuh lah, apalagi bapaknya itu ngoceh-ngoceh. Nah, itu mungkin ada perasaan jenuh dari siswa-siswa tersebut. Jadi mereka dalam mengikuti perkuliahan itu tidak terlalu efektif atau tidak terlalu fokus dalam mengikuti perkuliahan karena ada rasa jenuh, tidak ada suatu iringan tidak ada suatu iringan untuk menyegarkan perkuliahan atau menghidupkan suasana perkuliahan itu. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan moderator. Nyanggah moderator.
Izin menambahkan moderator. Silakan untuk Moderator. Ya silakan Rosella. Ya enggak. Tadi Devan menjelaskan tentang bagaimana contohnya kalau misalnya nge-zoom. Tapi dijelaskan dari pemateri pertama Sri Mahendita tadi, bagi siswa yang memahami melalui melihat, ada belajar dari gambar dan menggunakan spidol warna dari catatan. Dan bagaimana saudara Revan menjabarkan dampak negatif dari media tersebut. Itu moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada saudari Rosella atas sumbangannya. Rosella, apa tadi sanggahannya? Tadi kan saudara Revan menjelaskan tentang dampak negatif kalau medianya itu nge-zoom. Nah, sedangkan media kalau kita belajar itu tidak hanya nge-zoom kan. Jadi bagaimana dijelaskan? Salah satunya itu bagaimana dijelaskan kalau misalnya kita belajar dari gambar, apakah itu ada dampak negatifnya juga? Seperti itu. Izin menambahkan sedikit moderator. Dipersilakan saudara Revan. Tadi kata Sela tadi dampak negatif mengenai yang media gambar ya. This is kalau menurut saya dampak negatifnya itu tapi tergantung juga sama siswanya sih. Kalau siswa itu benar-benar serius dalam mengikuti perkuliahan, ya tidak ada dampak negatifnya. Tapi kalau siswa itu tidak setuju atau tidak benar-benar serius dalam mengikuti perkuliahan, ya dia akan tetap seperti itu juga. Maksudnya tuh dia akan tetap merasa risih atau apalah itu. Terima kasih moderator. Izin menambahkan moderator. Kepada Rizka Marlianingsi untuk menambahkan. Saya persilakan. Sri Mahendita, moderator. Sri Mahendita, bukan Rizka. Maaf, Sri Mahendita, saya persilakan untuk menjawab. Tadi kan Rosella kan menyanggakan, maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh belajar melalui gambar itu kan contohnya Zoom kan. Nah, ada beberapa dampak yang bisa terjadi terhadap siswanya. Pertama, ancaman putus sekolah. Anak beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu
perekonomian keluarga. Kedua, penurunan capaian belajar pencapaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Yang kelima, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang keenam, yaitu anak kurang bersosialisasi. Demikian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Mahendita. Maaf moderator, tadi pertanyaan tadi apa? Dampak negatif mengenai pembelajaran menggunakan media gambar, kan? Jadi mohon maaf sebelumnya, apakah mungkin pembelajaran menggunakan Zoom gambar dapat merusak perekonomian keluarga? Terima kasih. Izin menjawab moderator. Silakan Sri Mahendita. Kan melalui media Zoom. Media Zoom itu kan maksudnya tuh tidak semua anak itu mempunyai handphone misal, laptop atau yang lainnya. Terus tuh kan Zoom tuh juga membutuhkan kuota untuk akses internetnya. Kalau misalkan mereka ada aktif internet kan pasti mereka bisa untuk kerja, terus tuh bisa kerja untuk mencari uang untuk membeli kuota biar bisa untuk membeli kuota untuk akses internet melalui Zoom itu, maksudnya tuh. Paham nggak sih? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta. Ya, silakan kepada Santi. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta, moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Saudari Sinta tadi, mengapa komunikasi? Maaf Santi ya. Itu Ririn mau menjawab pertanyaan dari Sinta. Maaf ya. Kepada Ririn, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Sinta Purnamasari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya, mengapa komunikasi yang efektif diperlukan dalam e-learning? Karena tujuan komunikasi dalam metode pembelajaran e-learning sebenarnya sama dengan tujuan komunikasi seperti kelas tatap muka, di mana komunikasi ini bertujuan untuk membangun hubungan antara pengajar dan pelajar, berbagai informasi, saling mendengarkan dan saling memahami. Kapan dan bagaimana Anda berkomunikasi dengan pelajar, membantu menumbuhkan rasa komunitas di kelas e-learning. Anda yang membantu mereka merasakan terhubung dengan Anda dan kolega mereka. Sebagai pengajar, menemukan metode terbaik dalam berkomunikasi dengan pelajar harus menjadi prioritas nomor 1. Percakapan dalam lingkungan e-learning membutuhkan lebih banyak pemikiran dan perencanaan daripada percakapan yang terjadi di tradisional atau tatap muka. Terutama karena dalam kelas online tidak ada bahasa tubuh yang dapat memudahkan pelajar memahami maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengajar. Mengembangkan komunikasi yang tepat waktu, relevan, dan berguna untuk pelajar Anda bukan merupakan tugas yang mudah. Berikut beberapa pedoman dasar untuk membantu Anda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn yang sudah menjawab.
Izin menambahkan moderator. Menambahkan moderator. Kepada Rizka Marlianingsi dipersilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya, mengapa komunikasi yang efektif itu diperlukan dalam e-learning? Menurut pendapat saya, karena proses pembelajaran, lebih lagi yang kita bahas ini e-learning, itu harus mampu memberikan kontribusi dan juga harus terlaksananya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya juga akan terpengaruh kepada sumber daya manusia itu sendiri. Komunikasi yang efektif yang memberikan seperti pemahaman yang mendalam kepada peserta didik atas pesan ataupun materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sebabnya di sini komunikasi yang efektif dalam e-learning terhadap pembelajaran ianya suatu proses transformasi pesan, ilmu pengetahuan dan juga teknologi pendidikan kepada peserta didik. Maksudnya peserta didik boleh memahami pesan, dapat memahami pesan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, sehingga dapat menambahkan wawasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga boleh menimbulkan tingkah laku peserta didik itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Kepada Santi, saya persilakan untuk menambahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, komunikasi berpendidikan sangat diperlukan demi keberlangsungan pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Di sini diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan tujuan pesan yang berisi topik-topik tertentu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru harus pandai dan memilih kalimat yang mudah dimengerti oleh muridnya. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh muridnya dan komunikasi pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Santi atas tambahannya. Izin menjawab pertanyaan Sukma moderator. Kepada Pak, dipersilakan untuk bertanya. Silakan untuk menjawab. Pertanyaannya, pembelajaran yang berlangsung di kelas berusaha untuk mengikuti alur. Pendahuluan kegiatan inti menutup akhir pembelajaran. Mengapa harus demikian? Bagaimana jika tidak demikian? Jawabannya, pembelajaran yang dilakukan sebenarnya dapat saja dilaksanakan tanpa mengikuti alur. Namun pembelajaran yang diselenggarakan jadi sulit untuk diukur tingkat ketercepatannya. Dengan demikian, idealnya memang mempelajari yang dilakukan ialah mengikuti alur tersebut. Ini akan memberikan kesan bahwa pembelajaran yang dilakukan step by step atau langkah demi langkah. Dalam alur ini, pendahuluan atau kegiatan awal dimaksud untuk memberi
pancingan, dan curah pendapat agar dapat diarahkan pada materi pelajar. Sementara itu, kegiatan inti merupakan langkah praktek yang dipakai oleh kegiatan belajar seperti menggunakan metode ajar. Pada bagian akhir hendaknya diberikan kesimpulan sehingga apa yang telah dipelajari akan diluas dan disimpulkan dengan lebih singkat untuk mudah dipahami siswa. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Saya kembalikan kepada Sukma. Apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah akan saya pahami jawabannya. Baiklah teman-teman, sesi yang pertama sudah terjawab semua. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Moderator. Saya Siapa moderator? Aku. Bang Repan, silakan bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jikalau saat dalam metode pembelajaran online, seperti contohnya Zoom, ada banyak sekali mahasiswa dan mahasiswa yang merasa jenuh dalam mengikuti pelajaran tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar mahasiswa itu tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran atau perkuliahan tersebut? Terima kasih, moderator. Selanjutnya yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada saudari Siti Fatima, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaannya, media pembelajaran merupakan sarana yang cukup vital untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran seseorang guru dituntut untuk dapat memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. Nah, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan manfaat dari media pembelajaran tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada saudari Rina Astiana, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya, jelaskan dampak positif yang dipergunakan media dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Ada Mas?
Baik, terima kasih. Mungkin sesi yang kedua ini kami hanya membuka 3 pertanyaan. Beri kami waktu untuk mencari jawaban teman-teman yang bertanya. Izin menjawab pertanyaan Repan, moderator. Kepada saudari Sri Mahendita, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Repan. Tadi kan pertanyaan Repan kan tips supaya mahasiswa itu tidak jenuh selama belajar daring. Yang pertama yaitu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Melakukan hobi yang kamu sukai merupakan salah satu cara agar kamu tidak bosan belajar di rumah. Kalian bisa meluangkan waktu untuk diri kalian sendiri dengan melakukan hal-hal atau hobi yang disukai, misalnya seperti membaca novel, menonton film di Netflix, atau memasak dengan mencoba resep masakan baru yang bisa membuat pikiran kalian semua menjadi lebih rileks. Yang kedua, buat kelompok belajar kecil. Kalian bisa mengatasi rasa bosan dengan membuat kelompok belajar kecil bersama teman-teman. Meskipun berkomunikasi melalui daring dan bisa saling membantu, kelompok belajar ini juga bisa membangkitkan mood serta motivasi belajar kalian semua. Yang ketiga, pilih tempat belajar yang nyaman. Kalian bisa mencari tempat nyaman dan mengganti suasana belajar kalian di rumah untuk bisa mengatasi rasa bosan selama belajar daring atau online. Kalian bisa memanfaatkan area teras dan balkon rumah untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu gunakan metode belajar yang sesuai. Kalian bisa menggunakan metode belajar seperti melihat rekaman video, membaca buku, dan juga mendengarkan rekaman suara atau voice note. Selanjutnya yaitu berdoa dan ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Di balik kesibukan kita untuk belajar daring atau online pada masa pandemi, jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat yang telah kita terima. Jangan lupa juga ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Berilah reward yang setimpal untuk dirimu atas kuatnya fisik, hati, dan pikiran selama pandemi yang hampir selesai ini. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Moderator. Izin menambahkan, moderator. Ya, persilakan untuk Sukma menambahkan jawaban. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Revan tadi, yaitu tips bagaimana supaya mahasiswa itu tidak merasa bosan atau jenuh. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah screenshot materi dan buat catatan-catatan kecil. Kemudian, yang kedua, pastikan koneksi internet di rumah kita itu lancar. Yang ketiga, siapkan alat pendukung. Yang keempat, mungkin kita bisa menyediakan makanan ringan atau minuman. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan kembalikan kepada Bang Revan. Apakah jawabannya bisa dipahami? Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Sri Mahendita dan tambahan dari Sukma tadi menurut saya sudah jelas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Siti Fatimah, moderator. Kepada saudara Ririn Dwi Arianti, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Maaf, izin sebentar moderator. Pertanyaan Rina tadi bisa diulangi enggak? Kepada Rina, bisa diulang pertanyaannya? Baik, saya ulang pertanyaannya tadi. Pertanyaannya, jelaskan dampak positif dari media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Kepada Ririn, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudara Siti Fatimah. Pertanyaannya yaitu, media pembelajaran merupakan sarana yang cukup vital untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk dapat memanfaatkan media pembelajaran secara optimal.
Sebutkan dan jelaskan manfaat dari media pembelajaran. Jawabannya, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal melalui media. Penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat atau visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif jika dipilih dan dirancang dengan benar. Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Seringkali terjadi para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar, padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu jika mereka memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudari Siti. Apakah jawabannya bisa dipahami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah bisa saya pahami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Rina Astiana, moderator. Kepada Saudari Sonia Putri, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya, dampak positif dari media pembelajarannya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. Yang kedua, materi lebih mudah diserap dan dipahami karena pada e-learning sudah tersedia ikon-ikon materi yang sudah disiapkan oleh pendidik, dan e-learning juga memiliki fasilitas multimedia yang bisa berupa suara atau video. Yang ketiga, lebih ringkas, maksudnya tidak berbelit-belit, akan tetapi langsung ke pokok bahasan materi pelajaran sesuai kebutuhan. Yang keempat, e-learning bisa diakses selama 24 jam. Maksudnya materi-materi yang ada di e-learning bisa dibuka dan dipelajari kembali. Yang kelima, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang keenam, memberikan motivasi belajar pada siswa. Yang ketujuh, mewujudkan situasi belajar yang efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Rina Astiana. Apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah bisa saya mengerti. Baik, di sini sudah terjawab semua pertanyaan teman-teman sekalian. Di sini kita akan memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.